warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Di sini kami ingin meminta bantuan kepada Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan guna kami dalam menyelesaikan tugas observasi wawancara. Sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak, apakah Bapak bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya berikan? Ya, saya bersedia. Oke, karena Bapak sudah bersedia, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Pak. Baik, Bapak, untuk pertanyaannya saya mulai ya. Yang pertama, di kondisi bagaimanakah anak Anda tidak fokus dan bagaimanakah contohnya? Mungkin saat keramaian ya, dianya tidak fokus. Contohnya, semisal di kelas, dia itu kalau gurunya sedang menjelaskan pelajaran itu sering lari-larian, nggak dapat diatur gitu. Lalu yang kedua, bagaimanakah reaksi atau respon yang diberikan oleh anak Anda dalam ketika diajak berbicara? Responnya biasa aja ya. Biasanya kalau diajak bicara, dia menjawab seperti biasa. Tapi kalau sedang bermain itu agak susah, dia sering mengabaikan gitu. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah reaksi atau respon yang diberikan oleh anak ketika mengikuti instruksi, seperti instruksi yang diberikan oleh gurunya mungkin, atau instruksi yang diberikan oleh Bapak sendiri? Kadang dia kurang itu ya. Kalau aturan-aturan atau gimana, dia kurang apa itu namanya? Kurang mengikuti instruksi, aturan gitu. Kecuali kalau apa tadi aturnya itu soal permainan atau gimana. Kalau menyangkut soal bermain itu dia cepat. Tapi kalau soal yang lainnya dia agak sulit untuk diatur. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara yang dilakukan oleh Bapak sendiri dalam mengatur waktu anak dalam kesehariannya? Ngatur waktu ya. Mungkin itu setiap harinya itu diberi batasan. Waktunya bermain itu bermain dan waktunya belajar itu belajar. Kalau udah jam tidur tidur, jadi agak stabil, jadi dia bisa menyesuaikan, nggak menyalahi aturan itu. Oke, baik Bapak. Yang selanjutnya itu semisalkan ada tugas yang diberikan, entah itu oleh guru atau entah itu oleh Bapak sendiri, bagaimana reaksi anak atau respon anak dalam menyelesaikan tugas tersebut? Kalau menyelesaikan tugas gitu, dia pertamanya akan estetik ya, dia akan itu. Tapi kalau semisalnya tugasnya agak berat dan dia agak bosan, dia akan meninggalkannya begitu dan akan berpaling ke hal yang lain yang menurut dia itu bisa membuat dia tertarik gitu. Oke, lalu yang selanjutnya itu, semisalkan diberikan sebuah permainan seperti permainan teka-teki gitu ya Bapak, kalau disuruh gitu anaknya untuk menyelesaikan permainan tersebut, bagaimana sih responnya anak tersebut? Boleh Bapak ceritakan? Teka-tekinya itu
yang bagaimana ya? Misalnya gambar atau kata-kata atau gimana? Misalnya untuk Atau disuruh menyusun puzzle Bapak. Eh, oh puzzle. Sebelumnya ada contohnya gitu ya. Terus nanti Ya. diacak-acak gitu puzzle-nya. Nah, itu dalam menyelesaikan atau menyusun kembali puzzle-nya seperti semula, apakah anak Bapak itu ini menempatkan posisi posisi puzzle itu secara tepat atau bagaimana? Apakah boleh Nah, Bapak ceritakan kepada saya? kalau kalau kayak gitu dia tuh akan ini memilih secara acak, memilih cara acak dulu yang mana sesuai menurut dia bagus dan dia akan me- menaruhnya di tempat-tempat tapi eh, nanti dia akan menyesuaikan. Selanjutnya, dalam kondisi seperti apakah anak Bapak ini mudah merasa terganggu? Mungkin saat dia sendiri ya, saat tidak ada orang dia itu akan merasa gelisah gitu dan nggak ada nggak ada yang diajak main gitu. Jadi dia dia agak terganggu. Dianya itu sukanya dengan keramaian gitu supaya jadi pusat perhatian gitu. Ini gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Kan di sekolah atau di PAUD anak Bapak ini diajarkan gitu ya materi-materi dasar oleh guru-gurunya. Nah, itu bagaimana kemampuan kemampuan atau daya ingat anak Bapak sendiri dalam mengingat materi-materi itu? Nah, mungkin kalau soal itu, kalau misal teori teori kayak berhitung atau mengingat itu dia agak sulit ya untuk mengingatnya. Tapi kalau misalnya praktek, kalau soal praktek dia akan cepat, lebih mudah gitu untuk mengerjakannya. Saya ingatnya lebih itu lebih cepat. Oke, Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya, Bapak. Saya persilakan untuk teman saya untuk melanjutkan pertanyaannya. Baik, Pak Ardes. Saya akan melanjutkan pertanyaan kita sekarang. Bagaimana, sudah siap Pak Ardes? Ya, Baik, pertanyaan pertama, ketika anak Anda merasa gelisah gitu, biasanya dalam kondisi bagaimana anak Anda itu sering merasa gelisah gitu? Boleh diceritakan? seperti yang saya bilang tadi ya, dia gelisahnya itu saat kondisi eh, sepi gitu, agak hening dan orang-orangnya sedikit, dia agak mulai gelisah. Mungkin karena tidak ada yang dilakukan atau gimana, saya kurang tahu. Tapi saat kondisi kayak gitu, dia agak mulai itu, agak mencari mencari keramaian gitu. Berarti dalam kondisi yang misalnya tidak ada teman atau dia sedang sendirian gitu ya Pak ya? Iya, Ya, baik. Kalau misalnya ketika anak Anda itu sulit untuk diam atau dia terlalu aktif gitu, biasanya itu ketika dia sedang dalam kondisi yang seperti apa gitu Pak? Bisa diceritakan? iya. Mungkin saat makan, saat kondisi dia makan sama saat dia di sekolah, itu tidak bisa diam. Apalagi di sekolah kan, saat gurunya menjelaskan pelajaran, dia itu sering berlari-lari kayak gitu. Saat makan juga sama, dia akan banyak berjalan dan berpindah-pindah tempat itu. Mungkin begitu. Oke. Kemudian ketika sedang melakukan aktivitas dan muncul sesuatu yang mengalihkan perhatiannya, bagaimana respon yang diberikan oleh anak Bapak gitu?
dia itu mudah ya, itu cepat terdistriknya. Dia kalau ada suatu hal yang menarik bagi dia itu dia akan cepat untuk meninggalkan suatu hal yang menurut dia itu tidak menyenangkan. Jadi kalau untuk respon kayak gitu, kayaknya dia mudah untuk teritunya, ter hilang perhatiannya gitu. Oke, kemudian bagaimana reaksi yang diberikan oleh anak Bapak dalam berbincang jika dibandingkan dengan teman sebayanya? Mungkin kalau berbicara itu dia lebih pasti ya, daripada yang lainnya. Soalnya dia lebih energik, kalau urusan kayak gitu dia lebih unggul daripada teman yang lain. Oke, jika anak Anda diberikan pertanyaan, apakah ia dapat menjawabnya secara runtut dan jelas? Mungkin kalau pertanyaan tergantung pertanyaannya, kalau pertanyaannya menurut dia agak bosan, mungkin dia nggak akan menjawabnya. Tapi kalau dari intonasinya itu, eee, ah, mungkin agak jelas ya, mmm, jelas. Tapi kalau soal lama enggaknya itu dia, agak sulit menjawab pertanyaan gitu, tapi menjawabnya dengan jelas. Oh, seperti itu. Baik, selanjutnya, bagaimana respon anak Bapak dalam ketika mengantri? Mungkin itu, kalau mengantri itu anaknya itu kan energik, jadi dia agak sulit gitu disuruh mengantri. Dia maunya itu, cepat gitu, jadi agak-agak mendesak gitu. Dia nggak suka mengantri, jadi bawaannya itu mau menyerobot gitu. Tidak sabaran gitu ya, Pak, ya Iya, maksudnya? iya, iya. Ya. Oke, kemudian bagaimana anak Anda ketika berinteraksi dengan temannya? Kalau kalau berinteraksi itu biasa aja ya, tapi lebih ke jahil gitu kalau berinteraksi, ya kayak gitu. Oke, baik. Berarti apakah anak Anda ketika bermain sama temannya itu sering mengganggu temannya gitu? Ya, iya, dia kan tadi itu sering jahil, jadi dia nggak ini loh, dianya anaknya tuh nggak terlalu suka ketenangan gitu, maunya itu. Jadi kalau ada yang tuh dia mau ajak bermain terus, jadi agak sering menjahili gitu, agak mengganggu temannya, mungkin begitu. Oke, mungkin pertanyaan dari saya sudah selesai, Pak Andes. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Oke, mungkin pertanyaannya dari saya juga sudah selesai dan bisa jadi ini bukan, eee, wawancara terakhir kita ya, Pak, ya. Mungkin bisa saja nanti kami untuk memberikan, apa, memin kasih sebanyak-banyaknya, Pak Ya, Andes. sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih juga.